di lingkungan Direktorat Kursus dan Pelatihan. Kemudian Bapak Ibu peserta kegiatan baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun dari organisasi mitra, baik dari DPP, DPD maupun DPC yang ada di Zoom juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan kami panjatkan puji syukur bahwa pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga protokol kesehatan meskipun sudah divaksin sebagian dari kita, sehingga kita dapat menghadiri kegiatan penguatan Pemda dan Ormit dalam pembinaan LKP ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, laporkan Pak Direktur. Yang pertama bahwa kegiatan ini awalnya dimulai dari tahun 2019, di mana melalui Permendikbud nomor 45 tahun 2019, di situ muncullah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sekaligus melikuidasi Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Nah, perubahan tersebut ternyata membawa beberapa permasalahan dan beberapa hal yang perlu kita luruskan kembali. Yang pertama yang terkait dengan beberapa dinas pendidikan kabupaten kota yang mempertanyakan kepala bidang pendidikan vokasi. Nah, itu apakah diizinkan ataukah tidak perlu. Kemudian yang ketiga, beberapa daerah masih ada yang lemah dalam pemahaman tentang arah pembinaan LKP. Nah, dari permasalahan tersebut, Pak dari Menko Perekonomian yang nanti akan berikan materi mengenai prakerja dan bagaimana sinergisitas Pemda dan Ormit dalam program prakerja. Kemudian dari Bapak Ibu di sebelah kanan kiri saya dari koordinator ini nanti akan menyampaikan beberapa program Direktorat Pendidikan Pelatihan di masing-masing pokja yang ditangani dan bagaimana nanti sinkronisasi dengan Pemda dan juga dengan Ormitnya. Kemudian nanti juga ada dari tim akselerasi staf khusus menteri yang nanti akan materi mengenai bagaimana komunikasi efektif antara Pemda, Ormit, dan juga pengampu kebijakan di tingkat daerah. Saya kira itu Pak Direktur yang bisa kami sampaikan. Dan kami mohon nanti Pak Direktur bisa memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pada malam hari ini. Saya kira cukup sekian Pak Direktur, laporan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerangan dari Direktur Kursus dan Pelatihan, Bapak Dr. Wartanto, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hormati Bapak Direktur Sinkronisasi, itu urusan pemerintah daerah 4, Kementerian Dalam Negeri. Tadi laporannya beliau dengan jajarannya sudah hampir nyampe Bandung, tapi karena dipanggil Bapak Menteri, beliau terpaksa balik dan besok online.
Juga Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang besok dengan timnya akan memberikan penjelasan tentang program prakerja. Bapak-Ibu sekalian, ini teman-teman yang ada di depan, hormati pula. Ini sebelah kanan Pak Purwanto yang ngurusi PKK. Oh, ini yang paling pinggir Pak Kastum yang ngurusi PKW gitu, nggak kelihatan karena ya terlalu hitam gitu. Sebelahnya lagi saya Pak Heri itu sebagai Kasubag Tata Usaha. Sebelah kiri saya Pak Dadang yang ngurusi pengembangan kelembagaan. Dan paling kiri yang paling cantik sekali kan lainnya perempuan laki-laki, Bu Enah yang ngurusi tentang pembelajaran dan uji kompetensi. Dan saya hormati juga Bapak Ibu sekalian para ormet yang sudah hadir pada malam hari ini, perwakilan dari daerah, dan terutama kabupaten kota yang hadir malam hari ini dan semua para undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkaramah dan hidayahnya kita bisa bertemu di hotel di Bandung ini, karena untuk mengeja nama hotelnya aja sulit, pokoknya hotel di Bandung ini gitu aja ya. Dan juga teman-teman yang pada malam hari ini masih setia, harapannya pada besok mengikuti dalam Zoom meeting. Malam hari ini 260 ya, daerah sudah hadir dalam Zoom meeting dan ada di ruangan ini kira-kira 70 ya. 80 orang. Bapak dan kalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eri, memang pertemuan ini penting untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi kebingungan di daerah. Ada yang tanya, yang membimbing kursus kalau begitu siapa setelah ada Dirjen Pendidikan Vokasi gitu. Ya sementara saya jawab dulu, ya tetap kabupaten kota, karena kursus dari bagian dari pendidikan non formal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendidikan non formal menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Itu intinya. Jadi nggak ada, perlu nggak dibentuk kepala bidang? Nggak perlu lah. Karena pendidikan vokasi itu menjangkau Direktorat Kursus yang ngurusi kursus pelatihan, lembaga kursus, Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan perguruan tinggi vokasi dan profesi. Nah kalau kabupaten kota membentuk kepala bidang vokasi, ngurusinnya apa? Nah, itu aja kan kami. Itu harus diberitahukan karena kemarin juga banyak yang ngotot, ini penting Pak bentuk kepala bidang vokasi. Ya tetap kepala bidang pendidikan non formal aja. Di dalamnya termasuk kursus pelatihan, kesetaraan, keaksaraan, pendidikan kewanitaan dan segala macam. Itu intinya Bapak dan sekalian. Nah, untuk itu besok lebih khusus dan akan diperkuat betul paparan dari Bapak atau Ibu yang mewakili dari Kementerian Dalam Negeri, yang memang pasih dan paling betul tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Mohon kalau Bapak Ibu sekalian besok kurang puas, tanya sampai sepuas-puasnya. Itu karena supaya tidak jadi kebingungan di daerah. Nah, nanti setelah pulang dikoordinasikan. Ini karena penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, tentang kebijakan Direktorat Kursus dan Pelatihan, besok akan saya jelaskan. Program-program apa, kemana lah, secara detailnya, nanti para koordinator, mohon maaf, berbahagia di daerah belum berubah. Di Jakarta itu sudah setahun yang lalu, ini mantan-mantan Kasubdit, Bu Inah Kasubdit, Pak Dadang, Pak Pur, Pak Kastum, itu sudah beralih menjadi pejabat fungsional madya. Ya kan? Ada untung, ada ruginya. Ruginya nggak bisa disebut sebagai kepala subdit. Sekarang berganti menjadi koordinator. Untungnya pensiunnya tambah 2 tahun, jadi 60 tahun nanti. Itu alhamdulillah itu. Jadi harusnya ada yang tahun ini pensiun. Ya, Pak Dadang tahun ini pensiun. Tapi karena dikasih tambahan bonus 2 tahun jadi 60 tahun. Itu untungnya. Ya, lemahnya yaitu
Hanya koordinator, bukan kepala subdirektorat. Nah, nanti di daerah menyusul, katanya begitu, daerah menyusul. Jadi di tempat kami strukturnya hanya direktur, Kasubag TAU itu strukturalnya, lainnya fungsional. Lainnya fungsional. Ya kan? Kalau fungsional, saya pun sebetulnya fungsional. Saya sudah dilantik menjadi Widaprada Utama. Pensiunnya 65 tahun. Ya kan? 65 tahun, tapi ditugaskan lagi untuk menjadi direktur sampai usia 60. Jadi kalau nanti saya usia 60 mandek, sudah selesai direkturnya, melimpah sebagai fungsional Widaprada Utama. Dibonisi 5 tahun lagi. Makanya saya sudah mulai siap-siap pakai ini. Ini BPO, minyak kayu putih sudah saya siapkan nanti kalau pensiun 65. Nah, dan malam hari ini, khusus saya akan menjelaskan tentang kebijakan secara umum, bukan program. Bapak dan Ibu sekalian, tahun 2020 sudah saya lakukan perubahan besar di Direktorat Kursus dan Pelatihan. Kan? 3 perubahan besar. Yang pertama adalah saya merubah pola berpikir teman-teman, baik di Jakarta maupun di daerah termasuk lembaga kursus. Rubah paradigma. Yang pertama adalah paradigma kita bekerja. Semua program kursus dan pelatihan itu, endingnya, akhirnya, muaranya untuk apa? Melayani masyarakat. Betul? Supaya masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya, yang tidak terampil menjadi terampil, yang tidak bekerja menjadi bisa bekerja. Itu muara akhirnya. Nah, untuk mencapai itu, Bapak Ibu sekalian, maka kita diharapkan memberikan layanan yang terbaik untuk mereka. Dan jangan sampai program yang kita laksanakan tidak nyampe pada perubahan di masyarakat. Itu paradigmanya. Kalau dulu kan enggak, mohon maaf, zaman jahiliyah ya. Pakai program kelihatan, ditinjau bagus, selesai. Seperti orang itu, nanggap itu bahasa Indonesia apa? Nanggap wayang itu apa bahasa Indonesia? Sulit itu. Gak nonton kan. Membuat pertunjukan. Ya, mengundang pertunjukan. Ya kan? Orang Jawa itu nanggap wayang itu loh. Tahu nggak? Nah, wayang itu menghadirkan seperangkat dalang dan segala macam. Begitu main cek datang, wah bagus sudah, kita pulang, selesai, nggak ada lagi bekasnya. Itu zaman jahiliyah. Pokoknya semuanya hanya sampai pada proses. Proses itu nggak selesai. Paradigmanya dulu. Yang penting begitu ada pejabat datang, wah udah bagus, oke. Besok datang lagi sudah ada. Sampai peralatan juga begitu. Wah, begitu kita mau datang, peralatan lengkap gitu, pinjam sana, pinjam sini, begitu kita pulang, jelas nggak ada bekasnya. Pembelajaran juga begitu. Kan, Pak, besok mau ada peninjauan, wah, siapapun keponaannya diundang semua untuk belajar. Kelihatannya, wah macam-macam, wah ngomongnya sampai berbuih-buih. Kita hanya bela aja sedikit, hilang udah itu. Artinya apa? Kita sebetulnya dulu belum nyampe pada upaya kita untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pokoknya kita menyenangkan para pejabat dengan proses yang kelihatannya hebat. Tuh. Nah, dirubah sekarang, kita bukan sekedar input proses, itu zaman jahiliyah itu, tapi sekarang kita fokus pada outcome-nya. Lulusannya itu sudah bisa apa lah itu loh. Bedanya antara vokasi dengan akademisi. Kalau pendidikan bersifat akademis, yang diukur itu Bapak Ibu sekalian, anak ini sudah belajar apa. Nah kalau sudah belajar apa, ngujinya gampang apa yang dipelajarkan itu. Ya kan, dengan multiple choice itu evaluasinya dan untuk pilihan ganda, terus benar salah, menjodohkan, jawaban singkat. Kan dia nguji sudah belajar apa.
Nah, yang lulus dikasih nilai 5, 6, 7, 8, sampai 10. Yang bisa menjawab lulus dikasih ijazah. Ijazah itu bentuk daripada potret orang ini sudah belajar apa saja. Sehingga belakang dengan nilai. Bahasa Indonesia belajar nilainya 7. Bahasa Inggris nilainya 9. Sudah belajar bahasa Inggris nilai 9, grammar-nya bagus. Tapi kalau vokasi nggak seperti itu. Bukan belajar apa, tapi kamu sudah bisa apa. Kalau bahasa Inggris di akademis, ya itu tadi, nilai 7, 8, 9. Karena dia pintar menjawab pertanyaan. Tapi kalau di vokasi, sudah bisa bahasa Inggris kayak apa. Ya kan? Diminta untuk mendampingi turis, ya gitu. Diminta untuk ke luar negeri. Karena udah bisa bahasa Inggris. Bukan bisa mengerjakan belajar bahasa Inggris. Sudah bisa berbahasa Inggris kita. Sehingga vokasi itu diukur orang ini sudah bisa apa. Dengan catatan kalau sudah bisa apa, berarti dia itu terus-menerus berlatih, diuji dengan ujian namanya uji kompetensi. Ukurannya tidak 5, 6, 7, 8, 10, kompeten atau tidak kompeten. Yang kompeten dikasih sertifikat kompetensi. Artinya orang ini sudah bisa melakukan bidang ini. Bukan sekedar baca, jangan sampai vokasi dikasih teori, pelajari, besoknya ujiannya pengertian tentang mesin adalah, pengapian adalah, ya udah ketemu. Itu akademik, gitu loh Pak sekalian. Makanya saya katakan perubahan kedua, mindset kita berubah paradigmanya ke output dan outcome. Anak ini sudah bisa apa? Outputnya kan gitu kan? Ya berikutnya, kan sudah bisa apa? Anak ini diserap di mana? Yaitu bekerja atau berwirausaha. Itu makna perubahan paradigma kita. Kalau sekedar melatih orang, selesai. Apa artinya anak-anak ini? Enggak ada perubahan. Yang kita layani tidak akan merubah masyarakat kita. Yang tidak berdaya menjadi berdaya. Ya kan? Nganggur, ya kan? Dikursusi nganggur lagi juga. Dikasih bantuan PKK-PKK yang nganggur juga, kan gitu. Karena apa? Kita masih berpikir proses. Yang penting dilatih. Pak Kasum datang, oh bagus, pelatihan ini bagus. Selesai, ya selesai. Besok datang lagi, Pak sudah selesai, Pak. Ini apa? Proses pikiran kita. Kita rubah sekarang. Output itu menjadi fokus dan juga outcome. Apa yang sudah dikuasai anak ini? Anak ini sudah bisa apa? Anak ini bisa diserap di mana dan sudah diserap di mana? Itu output dan outcome. Makanya sekalian, tanpa itu kursus akan ditinggal. Mereka selalu zaman dulu input proses apa pelajaran, lalu hebat lagi kalau laporan, wah Pak hebat kali Pak. Kemarin dibuka oleh Bapak Bupati, dibuka oleh Ibu Bupati, dibuka oleh Pak Jol, Pak Sekretaris PKKP, waduh. Itu baru proses gitu loh. Belum ada nilainya, belum ada artinya. Yang nilainya itu pertama, wah, Pak ini sudah 7 kompetensi lulus Pak. Sekian yang lulus itu Pak sudah diinden untuk bekerja di sana. Itulah yang diharapkan perubahan paradigma kita. Itu yang perubahan yang kedua ya. Jadi arahnya ke masyarakat. Perubahan kedua paradigma output. Perubahan ketiga, cara kerja kita diubah sekarang. Jangan bekerja sendiri. Zaman sekarang Pak sekalian, justru kita dorongannya untuk menghasilkan sesuatu, kita tidak boleh berusaha sendiri. Alat investasi cari sendiri, ya kan? Ide diusahakan sendiri. Dan nanti lulusannya dipakai sendiri. Zaman sekarang adalah zaman yang harus dilakukan namanya zaman bekerja sama. Contohnya nggak jauh, Jayan.
terkoordinir dengan baik, ya kan? Semuanya sejahtera semua. Nah, sekarang kita juga begitu ya. Diwajibkan kerjasama dengan industri, dunia usaha, dunia kerja, termasuk pemilik aplikasi-aplikasi digital. Program keajaran, Pak. Industri butuh tenaga kerja apa? Nah, sulit-sulit. Itu butuh ini, catat kompetensinya. Bisa nggak kita kerjasama menciptakan, Bapak ikut terlibat, bisa menyerap. Itu yang butuhkan, Pak. Saya kemarin selalu cerita Pak Basuki itu, setelah dia malah mengunggulkan, kalau anak-anak lulusan kursus itu paling bagus, Pak. Karena apa? Anak yang kursus itu anak yang siap kerja, bukan anak yang belajar. Bukan anak yang main-main. Gitu. Makanya akhirnya tahun ini dikasih alokasi 750 pekerja dari lembaga kursus. Karena apa? Siap, saya paham. Saya sudah kerjasama dengan ini. Itu harapan kita. Tidak perlu, wah kita kursus jahit, biayanya nggak punya mesin jahit, kerjasama di industri. Pak Basuki menyiapkan itu ada mesin jahit kalau untuk latihan. Betul, Pak? Karena apa? Industri juga untung nih Bapak sekalian. Kalau umpamanya dia mendapatkan tenaga kerja yang handal, tidak akan mengganggu proses produksi, tidak menghabiskan biaya produksi karena apa? Produk gagal. Yang kedua, tidak perlu mengeluarkan untuk melatih itu orang itu sendiri. Sudah terima. Nah, oleh karena itu, kebijakan kita yang ketiga tadi, wajib kerjasama dengan industri, dunia usaha, dunia kerja. Tanpa itu, maka tidak akan bisa tercapai kita, lulusan kita diserap ke IDUKA. Ya, proses lagi jadinya. Asal diberi, asal ada, kan begitu. Ini merubah paradigma kerja. Paradigma yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sekarang eranya sudah berubah. Di Barat sudah rame-rame revolusi industri 5.0. Kita baru ya, rame-rame revolusi Indonesia 4.0. Di Barat itu sudah 5.0. Sudah menggunakan robot untuk mengganti kebutuhan bisnis kita. Bayangin di sana ke rumah makan ya robot sudah dipakai. Star sudah menggunakan mobil tanpa sopir. Luar biasa enggak? Sopir mobil listrik tanpa sopir. Di Jerman untuk ngantar barang truk tanpa sopir. Di sini ini baru 4.0 aja masih rame nih minta ampun. Ya kan? Kita sudah menggunakan Ibu. Semua Bapak Ibu sekalian dalam usaha apapun sekarang wajib menggunakan yang namanya teknologi informasi. Sudah kalau nggak mau ketinggalan ya udah habis. Saya kemarin banyak diprotes alasannya, Pak kami nggak bisa di sini Pak menggunakan internet nggak bisa. Kita menggunakan internet sehingga menggunakan IT kita sulit orang sini, Pak. Nah, Ibu kan sudah, wong Ibu telepon dengan WA dengan kami aja pakai internet kok. Nah, HP-nya itu kan, pulsanya itu kan internet juga kan. Itu kan cara pembohongan yang sangat yang lucu gitu. WA, telepon pada kami, protes, nggak bisa membuka proposal gara-gara karena internet. Ya kan, nggak bisa internet, kami sulit Pak. Nah kamu telepon bagus dengan saya ini kan internet toh. Nah, itu persoalannya. Nah itu aja banyak yang protes. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian, kita semua itu sekarang hidup kita atau terang itu sudah dikendalikan oleh yang namanya handphone. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian tadi ke Bandung ini, handphonenya ketinggalan, pusing nggak? Nah, apalagi yang bapak-bapak, bagi Pak Jul, pusingnya minta ampun. Bisa pecah itu HP-nya. Ya, kan? Ya bukan khawatir itu, karena semua tugas kita, semua kebutuhan kita, semua keinginan kita, semua dokumen kerja kita itu di sini semua. Yang baik maupun yang jelek kan gitu ya. Itu di sini semua.
Rahasia Anda itu di sini semua. Ya bukan saya kan bukan masalah ini pengalaman pribadi, bukan. Ini kan teman-teman Pak Jul kalau di depan ngomong-ngomong itu kan saya kuping, wow, ternyata rahasianya di situ toh. Ya kan? Kayak makanya saya bilang sekalian, mau tidak mau harus menguasai namanya teknologi. Dan itu harus diterapkan dalam bekerja. Sampai kemarin itu ada protes, mohon maaf dari Bapak Ibu sekalian dari dinas. Bapak Kepala Bidang, ada Kepala Dinas, itu protes. Pak Dir, ini gimana kebijakannya? Lembaga Korsos sudah tahu dulu kebijakannya, kita belum tahu, Pak. Nah, aku mikir, yang salah sopo ya ini? Nah, kan lembaga Korsos itu loh, bangun tidur, Pak. Itu yang dipegang adalah komputer, internet, kebijakan baru apa? Cepet-cepetan. Yang dari dinas kadang-kadang boro-boro buka, Pak. Alamatnya aja nggak peduli kok. Ya kan? Linknya mana nggak peduli. Mau komunikasi ya ngomong-ngomong gitu, tanya, Bu, lembaga Korsos dan PKBM di sini cuma Pak. Oh iya 30. Ya, begitu mau pulang tanya, lembaganya tadi berapa, Bu? Buka lagi. 35, Pak. Ada lagi tuh. Karena apa? Kita semuanya sepakat datanya melalui online. Data pokok pendidikan. Tolonglah dibuka. Sehingga setiap saat itu, Bapak sekalian, paham betul. Sudah tidak ada lagi mindset berpikir kita merasakan, wah online itu berat, saya nggak bisa. Wah, itu kebangetan. Ini zamannya Ibu harus lahir, Bapak Ibu sekalian, yang nggak bisa menggunakan komputer atau sistem informasi komunikasi itu, berarti Bapak Ibu sekalian masih merasa hidup di zaman batu. Bapak sekalian, ya. Itu perubahan pertama, perubahan paradigma yang kita lakukan. Layanan fokus masyarakat, endingnya fokusnya kepada output outcome. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita didorong betul ini, kerjasama tidak boleh sendirian, harus bermitra. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita harus menguasai teknologi informasi untuk melaksanakan pekerjaan. 4 hal itu penting dalam hal merubah mindset kerja kita. Nah, kebijakan yang kedua, Bapak sekalian, ini eranya adalah era revolusi industri 4.0. Sehingga alhamdulillah mulai tahun kemarin sampai sekarang, Bapak sekalian, kita sudah bisa menerapkan itu. Pertama, penerapan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen kita. Pertama, Bapak sekalian, kalau kita lihat sejak April tahun kemarin, semua jenis pertemuan kayak begini sudah mulai dihabisin.
Kementerian Keuangan sudah tidak mau menyediakan anggaran seperti dulu, rakor 200 orang, 500. Tidak, nggak ada lagi sekarang. Kementerian Keuangan sudah nggak mau lagi karena model seperti ini kan transisi, yaitu menggunakan ada yang pertemuan sedikit, ada yang menggunakan sistem Zoom. Itu sudah kecil dulu kalau pertemuan begini di gedung gedenya minta ampun, orangnya diundang 300. 200. Sekarang dibatasi. Nah, karena apa? Kita akan diarahkan dengan menggunakan yang namanya teknologi informasi. Gunakan link Zoom. Jadi jangan kaget Bapak Ibu sekalian yang ada di sana dan di sini, ke depannya itu sudah mungkin tahun depan itu sudah tidak ada lagi pertemuan seperti ini. Kalau dirasa tidak sangat penting sekali. Kami aja juga begitu, di kantor kami loh, ketemu apa seminggu sekali 2 kali. Lainnya ya di rumah kerjanya. Terus juga terkait dengan itu, dengan ini Pak sekalian yang katakan itu. Jangan berharap Bapak Ibu sekalian minta yang namanya barang-barang yang sifatnya cetakan. Jangan harap semua produk masuk di dalam web. Kalau Bapak sekalian pejabat ini sukses, kuasai web itu. Itulah sumber ilmu. Semua direktorat sak kementerian, baik menterian di Kemdikbud, menteri yang lain, semuanya di web. Ya kan? Lebih gampang lagi Mbak Google itu bukaan yang paling gampang. Semua ilmu ada di situ. Hanya memang kita perlu menjaring mana yang hoax, mana yang benar. Tapi kalau di web kami ditanggung, itulah yang kebijakan benar. Ini jadi jangan protes kok sekarang nggak pernah diundangan gitu ya. Jangan protes, emang kayak gitu. Kalau kita sekarang sudah menggunakan Zoom aja sudah seperti ketemu. Anak saya disebar di mana-mana. Kalau pulang, yuk nanti jam 7 Zoom ya. Itu udah ketemu. Ya, rasa udah seneng, udah guyon. Udah lagi, karena zamannya begitu sekarang. Ditambah lagi dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita sendiri takut bertemu. Kita aja ini rombongan yang sudah disuntik vaksin. Ini sudah 100%, yang 2 baru 50%. Ya karena aturannya mau disuntik yang paling sojok sana, yang paling jauh sana. Mau disuntik takut, mau lari ya. Tekan darah tinggi nggak jadi disuntik kan itu. Nah, yang nomor 2, mau disuntik itu badannya panas dingin nggak jadi disuntik. Memang aneh-aneh, kelihatannya pemberani gitu. Tapi dengan barang kecil ya udah takut. Padahal yang gede pun tidak. Ini saya lihat. Walaupun kita sudah divaksin, bagaimanapun juga kita masih harus hati-hati. Apalagi Bapak Ibu yang belum, kan nunggu semuanya nanti kan dapat semua, hanya gilirannya aja. Nanti hampir 2 tahun kita itu akan begini terus, sebelum semuanya divaksin. Terutama anak sekolah kan baru Juni-Juli, itu pun belum divaksin. Nah tuntutannya ya begitu, sehingga alhamdulillah karena paperless semuanya tidak banyak tamu, kantor kami bersih. Alhamdulillah, nggak ada tumpuan kertas, ya kan, tidak ada tamu yang sering ke kantor, juga tidak ada karyawan kita yang memenuhi kantor, karena targetnya hanya 25% yang boleh masuk kantor. Gitu. Semuanya urusan menggunakan Zoom. Jadi kementerian lain ngajak rapat Zoom. Kemarin saya suruh makali Pak Menteri, itu acaranya Pak Presiden, semuanya Zoom. Udah biasa. Menko berapa kali rapat koordinasi dengan Menko Perekonomian. Zoom. Itu udah irit, menyenangkan. Di rumah sambil makan ketela pohon, ya kan? Atasnya pakai batik, bawahnya celana pendek bisa. Ya kan? Ya masalah itu kan irit, efisien. Ya. Ternyata juga tahun kemarin pengalaman setahun juga semuanya beres, tidak ada masalah. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu sekalian jangan kaget, semua proses bisnis di
Direktorat Kursus Pelatihan sudah diambil alih dengan sistem online. Jadi Bu Ina, uji kompetensi online udah. Pak Dadang sementara tahun ini ada nanti pelatihan ya online juga. Dan Pak Pur, Bapak Ibu sekalian, PKK mulai proposal sampai laporan semuanya online. Nah, Pak Astum mulai proposal sampai dengan laporan online. Alhamdulillah, sekalian, ternyata lebih bagus ya secara manajemen. Sampai dengan malam hari ini yang belum laporan PKW itu cuma berapa waktu? 7. Nah, kalau sampai saya tunggu berapa bulan 7 nggak memasukkan, ya biar diuber aparat penegak hukum. Kalau yang PKK 1 ya Pak Bu. Tapi yang terlambat banyak. Data itu diverifikasi. Nah, yang terakhir, sekalian, kita punya kebijakan baru yang lebih menantang, yaitu penggunaan aplikasi untuk program-program di Direktur Khusus dan Pelatihan. Yang paling menantang sekali adalah PKK dan PKW. Menantang, Pak sekalian. Mengapa demikian? Tahun ini 400 berapa, Pak? Yang blokir? 418 untuk PKK ya, 95 untuk PKW, lembaganya saya blokir. Artinya, dia nggak bisa lagi mengajukan. Karena apa? Dia untuk entry proposal ke PKK-PKW pakai NPSN. NPSN-nya saya blokir. Nah, kemarin banyak yang protes, Pak, kok saya memasukkan nggak bisa ya? Itu ya blokir nggak? Nggak blokir, Pak. Oh, berarti lembaga Anda 2 tahun itu tidak memperbaiki data. Diblokir harus Dapodik. Lebih dari 2.500-3.000 lembaga kursus yang tidak pernah entry data, memperbaiki data, update data, itu diblokir oleh Dapodik. Ya kami, blokirnya 419 sampai dengan 95, itu karena satu, indikasi program nggak dilaksanakan. Dulu kan enak aja nggak dilaksanakan, dapat lagi langganan, nggak dilaksanakan. Dari mana indikasinya? Teman-teman datang, orangnya kabur, dicari-cari sini nggak pernah ada. Suruh laporan, laporannya ternyata nggak bisa. Kalaupun bisa dibohong-bohongi kan, dengan data palsu. Foto kegiatannya nggak ada, Pak. Ada lembaga yang memang laporannya mulai awal sampai akhir fotonya sama saja. Ternyata foto tahun kemarin. Ini kan bodong ini. Nggak mau kita kayak begitu. Ada yang kedua, uangnya diselewengkan. Yang ketiga, data peserta didiknya bodong. Tidak sesuai dengan target. Dan terus proses pembelajarannya seadanya. Dia komitmen 150 jam, dilaksanakan hanya seminggu. Ini kan bodong. Akhirnya udah laporan diverifikasi, terjadi tidak berisan, blokir. Alhamdulillah, saya salut. Kemarin ada lembaga yang masalah keuangan ya, dia pembelajarannya daring, sebagian tidak, uangnya sebetulnya dengan daring kan sisa banyak. Ada sisa 119 juta. Dia terbuka. Saya blokir waktu itu. Akhirnya dia dengan tulus, Pak, saya akan mengembalikan dana ini. Kita kasih nomor rekening kas negara. Kembalikan kas negara. Baru saya buka blokirnya. Nah, yang kurang ajar tidak dilaksanakan. Mungkin blokirnya nggak setahun, bisa 3 tahun. Ini yang masalah blokir. Apakah cukup di PKK-PKW? Enggak. Kemarin ada berapa, Pak, yang lembaga yang standar nasional yang harus kita blokir? 14. 14. Karena lembaga yang diblokir itu cacat mental. Dana untuk rakyat aja dimakan. Itu tidak niat untuk bekerja.
Padahal kalau dikerjakan pasti ada sisa cukup lah untuk operasional mereka. Pendapatannya juga dapat. Akhirnya data-data itu saya konfirmasi datanya di Pak Dadang, ada 14 lembaga kursus yang standar nasional melakukan tindakan itu. Kita keluar dari 200. Tahun ini, maaf, kan dia tidak mungkin untuk kita tidak mungkin bisa masuk menjaga kesehatan, tidak bisa masuk ke kita, tidak bisa masuk ke mikrokredit. Dan yang pribadi, Bu Ira sudah masuk. Saya sudah koordinasi dengan tim prakerja. Tahun ini baru 165 kursus masuk prakerja. Lembaga yang kurang ajar ini saya blokir dengan tim prakerja. Jadi ini ya kalau sudah cacat kayak gini kan parah, Pak. Jangan main-main gitu. Kita sudah menggunakan komputer. Data peserta didik kita juga dengan prakerja. Jadi kalau peserta didik sudah diambil di prakerja, nggak bisa lagi masuk ke kita. Lembaganya kalau sudah kita itu bagus, silakan kita usulkan. Karena tujuan besok sosialisasi prakerja itu lembaga-lembaga kursus kita yang baik-baik, yang bagus, berkualitas, saya usulkan ke prakerja. Yang belum memenuhi syarat nanti dulu. Yang jelek, cacat mental, itu nantinya, nanti dulu. Dan untuk merubahlah, malu saya lembaga kursus dianggap cuma bagi-bagi duit, nggak sampai ke rakyat. Itu kan kemarin rapat koordinasinya dianggap kita ini perlu melakukan perubahan. Dan itu yang blokir. Kemarin ada protes itu ya, mengapa saya diblokir? Monggo kalau tidak berkenan. Lampirkan bukti pada kami bahwa kamu melaksanakan program PKK-PKW tahun sebelumnya bagus. Apa yang dapat kamu berikan pada kami, dokumennya untuk kita rubah, kita buka. Ternyata nggak ada yang berani, Pak. Ya kan? Nggak ada yang berani sampai sekarang. Kan kita membuka. Kalau diblokir, tidak setuju atau mungkin ingin protes, silakan. Satu kemarin ya, yang 119 itu, ya kan, memberikan uang setor kas negara, butuh pada kami pelaksanaan bagus hanya karena dia menggunakan online, kita buka lagi. Tidak sekalian. Yang kedua, tahun 2021 sudah tidak bisa lagi Bapak Ibu sekalian masuk 2 usulan. Karena masih ada PKK-PKW, masih ada yang double kan? Suami istri, ya kan? Satu lembaga usulkan 2. Aplikasi kita sekarang sudah canggih, Pak sekalian. Kalau Anda sudah masuk proposal ke PKK, sudah tidak bisa lagi masuk ke PKW. Kalau NPSN-nya cuma 1. Kalau nggak diblokir, kalau NPSN Anda diblokir, dua-duanya nggak bisa. Blokir bisa dari kami, blokir bisa dari Dapodik, karena update data. Nanti begitu nanti yang kemarin masuk itu sekarang tanpa dokumen nggak bisa lagi masuk. Ya kan? Ketiga, proposal itu misalnya yang masuk itu yang ranking aplikasi, tidak ada tim penilai nanti. Anda memasukkan dokumen yang meranking aplikasi, teman-teman nggak akan bisa buka itu, karena kemarin ada 4 kalau nggak 6 ya, saya lupa ya, 4 lembaga kursus yang WA saya, Pak, proposal saya sudah masuk, tunjukkan aku juga. Saya sudah masuk, Pak, tolong saya dibantu. Saya jawab, mohon maaf, Bu. Sekarang semua proposal itu yang meranking adalah aplikasi. Jadi nanti Pak Manen saya buat jahit. Usulan proposal jahit. Ada 100, itu nanti yang nilai adalah aplikasi, sudah ada poin-poinnya. Grab ranking 1 sampai 100, yang ranking 40 ke bawah kita keluarkan. Yang 40 ke atas kita verifikasi. Verifikasinya apa? Dokumen MOU-nya benar nggak? Karena di situ ada foto, ada nomor webnya, emailnya perusahaan. Kan cek. Peserta didiknya nggak mungkin bisa bobol. Cek tentang kelengkapan sarana prasarana. Jadinya gimana? Saat itu mereka dihubungi, buka Zoom. Langsung saya minta untuk ditunjukkan peralatannya. Nggak boleh bohong.
Mungkin proposalnya itu bisa ngambil foto alatnya orang lain, begitu nanti verifikasi akan ketahuan. Terus nanti kita cek, itu lembaga-lembaga kayak gini nih. Nah, dia ini sebetulnya selain kemarin jelek itu ada prestasi nggak sebelumnya? Oh pernah lomba ini. Nah, itu kan nilai tambah itu. Itu verifikasinya. Udah bagus oke. Yang nilai 40 ke atas, ke bawah, ya udah. Hilang. Berarti dia tidak akan dapat. Dan terus juga sekarang sudah tidak bisa lagi Bapak Ibu sekalian memasukkan peserta didik. Ada kunci di situ. Kunci pertama adalah menggunakan nomor induk kependudukan. Itu sudah kita koordinasi dengan Dukcapil. Nomor induk kependudukan salah angka tidak bisa masuk. Salah nama nggak bisa masuk. Ya kan? Terus juga terkait dengan tanggal lahir. Kalau PKK 1725, Pak sekalian, dia lewat 1 hari nggak bisa masuk. Lewat 1 hari nggak bisa masuk. Jenis perempuan laki-laki salah, nggak bisa masuk. Nah, ditambah lagi nomor handphone. Yang tidak ada nomor handphone, nggak bisa masuk. Karena Pak sekalian, sekarang pikirkan, izin menggunakan handphone, nomor baru pun, itu menggunakan NIK, nomor induk kependudukan. Kalau mau masukkan nomor handphonenya saya, tapi nomornya Pak Kastum, kan ditolak. Karena di sini tuh begitu ada beli kartu baru, NIK-nya diminta. Nah, kalau peserta didiknya umpamanya umurnya di luar 25 tahun, lebih 1 hari pun ditolak oleh sistem. Anak masih sekolah, ketahuan ditolak karena kami koordinasi dengan Puspendik, Pusat Data Pendidikan. Pusdatin ya, Data Pendidikan. Pak siapa yang di situ? Pak Manik. Juga perguruan tinggi, statusnya mahasiswa, nggak bisa masuk. Anak-anak yang sudah dilatih umur tersebut, tahun sebelumnya nggak bisa masuk. Karena kita kolaborasikan dengan basis data kita. Nah, ini permintaan siapa? Kantor Staf Presiden. Kita dengan prakerja, dengan Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi, Naker, disinkronisasikan datanya. Karena pengangguran banyak, tapi data bantuan kita terbatas. Makanya tidak boleh ada tumpang tindih. Kita diminta Dikbud itu fokus pada anak di usia di bawah 25 tahun. Ini beda aja, jadi jangan kaget. Nah, caranya yang bisa apa? Kerjasama dengan kepala sekolah. Besok Juni-Juli, anak-anak itu begitu mau lulus, itu akan ambil 3 pilihan dia. Melanjutkan, kalau mampu, kalian ikut ke kursus, atau dia nganggur nikah. Nah, itu aja. Lah, anak-anak itu kalau Anda motivasi, satu sekolahan saja, kita keroyok bareng-bareng dari 5 lembaga kursus, itu satu lembaga udah banyak dapatnya. Karena tidak semua anak-anak itu kan kuliah. Tapi kerjasama dengan kepala sekolah. Kita buat surat edaran supaya kepala sekolah membuka diri untuk lembaga kursus. Nggak sulit-sulit, nanti Juni-Juli loh. Banyak anak-anak yang lulus bingung, terutama yang pemegang kartu Indonesia Pintar. Datanya sudah update itu. Mintai KTP-nya, mintai nomor handphonenya, koordinasikan, masukkan data kita. Nanti kita tinggal verifikasi anak itu. Telepon, ring, Dek, namanya siapa, ini. Mau ikut kursus ya? Iya, Pak. Dah, oke. Enggak, Pak, enggak tahu, Pak. KTP saya juga diminta, Pak. Enggak tahu, ini bohong ini. Coret. Nah, ini bedanya tahun 2021 terkait dengan perubahan-perubahan yang kita lakukan. Kan? Nah, yang hebat lagi nanti, proses pembelajaran kita kendalikan, Pak. Kita sudah dibuat di Jakarta, Pusat Kendali PKK-PKW. Kalau hari itu tidak ada pembelajaran, semua se-Indonesia terpantau, yaitu antara warna merah dan warna biru atau hijau. Kalau warna hijau berarti masih pembelajaran ada, kalau merah tidak ada. Caranya gimana?
setiap proses pembelajaran harus menghidupkan pewaktu yang ada di aplikasi. Belajar jam 8, buka klik. Selesai 12, tutup klik. Nah, nanti kita bisa memantau langsung dataan. Peserta didik belajar enggak? Oh, ada Pak ini. Nah, ada pengelola, tolong Mbak, Zoom-nya dihidupkan. Kita adakan yang namanya bintek atau sidak secara acak. Kalau merah berarti waktu nggak dihidupkan, berarti tidak ada pembelajaran. Itu aja. Jadi 2.000-3.000 lembaga itu semua akan terpantau di dalam sistem pengendali kita. Yang merah terus tidak dilaksanakan, peserta didik ditelepon, ternyata tidak dilaksanakan, sekarang keras. Urusannya adalah Dinas Pendidikan dan aparat penegak hukum. Jadi nggak bisa lagi bohong-bohongan sekarang Pak sekalian. Dan itu sudah akan dikembangkan. Ini karena rintisannya di kita. Kemarin sudah paparan ke Eselon 1, sudah tahap menteri, tahap khusus menteri, ke Ijen. Nanti akan diterapkan ke semua lembaga-lembaga pendidikan. Jadi kendalian Pak. Jadi Anda bohong nggak bisa. Target kursus tata kecantikan 200 jam. Kita kasih 200 jam, plak di atasan keluar 200 jam. Pembelajaran hari ini 5 jam, turun. Jadi targetnya 195 jam. Besok belajar lagi 4 jam, turun menjadi 191 jam. Sampai 0, nggak bisa lagi dibohongi. Nah, nanti dikendalikan di pusat. Loh, belajarnya kok masih segini? Nah, ini kita laporan ke Dinas Pendidikan, laporan aparat penegak hukum, bahwa ini terjadi penyimpangan. Nih, ini sudah menggunakan sistem aplikasi yang seperti ini. Nah, yang terakhir sekalian, laporannya tidak perlu membuat buku atau laporan kertas setebal-tebalnya, nggak perlu. Sudah, tinggal Anda mengirimkan di dalam aplikasi kita video pembelajaran. Video membuat pengantin aja 2 juta mau, pakai handphone aja bisa. Setiap pembelajaran Anda setting 1 menit, 2 menit, 3 menit, dan di sini ada namanya video maker. Langsung buat, kirim, nggak apa-apa. Ya. Tapi yang ingin ikut lomba, sekaligus kan saya lombakan itu. Juara 1 kita kasih 30 juta kemarin. Kali lomba gampang. Video, video maker, gabung, dikasih suara, dikasih tag, kirim ke aplikasi. Tujuan kami apa? Untuk melihat betul, video itu menunjukkan bahwa proses itu betul ada. Dan juga kita masukkan ke medium massa, yaitu YouTube. Jadi YouTube tahun ini sudah ada 2.500, Pak. Bapak Ibu sekalian, video dari penyelenggaraan PKK dan PKW. Buka YouTube, kuncinya kursus gitu ya. Jadi kunci, passwordnya kursus keluar di YouTube, semuanya PKK PKW itu sudah 2.500. Nah yang ketiga, begitu BPK mengaudit, sekarang Abdullah dan teman santai, ada BPK, nggak perlu pakai dokumen, nggak perlu pakai kertas yang tebel-tebel, nggak perlu. Lembaga kursus juga nyaman, nggak perlu narasikan segala macam, nggak keluar duit. Nah, audit BPK tinggal minta aplikasi, cek. Ya selesai, siang sibuk. Kita yang nyantai. Gitu. Oleh sebab itu, nah, teman-teman ini sudah saya brainwash betul untuk bekerja ini. Sekarang kita bekerjanya, marilah kita bekerja dengan penuh inspirasi, ya kan? Tidak banyak mengeluarkan tenaga, biarkan yang kerja aplikasi. Ya kan? Yang montang-manting biar aplikasi. Kalau dulu kan enggak, Bapak sekalian. Teman-teman itu menyiapkan 10 orang, menerima proposal dari daerah setiap hari, nyatet, terima Bu ini, jeblek. Kantor itu sudah seperti kayak toko aja, seliwar-seliwar proposal. Setelah proposal masuk, seliwar-seliwar mencari teman-teman untuk menggolkan proposal. Umpet saya. Teman-teman di lapangan gitu, wah tergosok-gosok coba proposal masuk. Nah, sekarang yang menilai bukan kita kok, aplikasi kok. Gitu, Itu butuh orang banyak, biaya banyak.
Teman-teman nggak bisa kemana-mana. Setiap hari proposal ada berapa rapat. Teman-teman di beberapa tempat tuh membuka proposal. Nggak ada gunanya, kita sekarang nggak ada lagi. Tambah lagi kantor kita bersih. Dulu Pak, begitu masuk di Direktorat Kursus, proposal bisa untuk nutupi kantor aja bisa coba. 6.000 proposal ditambah 3.000 laporan. Bayangin coba, rata-rata proposal udah begini. Biar kalau mantap, foto-foto dikuasai semua. Foto mejeng, foto apa, masukkan semua. 6.000 kali segini Pak. Bayangin coba. Sekarang nggak ada, bersih dia. Semuanya masuk di dalam aplikasi. Dan BPK bersyukur sekarang. Dan Anda termasuk bagian dari orang yang melestarikan alam kita. Karena tidak banyak lagi sekarang hutan dibabat hanya untuk membuat kertas. Kertasnya untuk membuat proposal. Proposal tebel-tebel nggak dibaca. Laporan tebel-tebel nggak dibaca. Nah ini celakanya. Nah sekarang udah berubah, maka jangan kaget sekarang. Teman-teman di sini, Mas Nur udah lihat ini, lihat. Berapa proposal masuk, Mas Nur? Kalau yang sudah resmi itu 115. 115 sudah resmi, itu sudah ada angka rankingnya. Yang masuk 1.547. Udah nggak sulit-sulit kok. Yang sudah di ranking 150. Berapa? Yang sudah masuk berapa, Mas Nur? Tadi proposal? 1.547. Yang sudah ACC? 115 itu sudah di ranking itu, sudah ada rankingnya. Pak Kasum? Yang registrasi 1.125. Registrasi 125 itu baru 2 minggu loh. Yang sudah oke 154. Itu baru 2 minggu. Kemungkinan kalau yang 154 itu sudah ada rankingnya dia. Tambah lagi, rankingnya ketahuan per jenis. Kan nggak pusing itu sekarang. Tinggal ngontrol lewat gini aja, Android. Oh, setiap jam tambah, tiap jam nambah. Jadi dapat ranking ini, udah ketahuan, Pak. Nah, begitu ranking, nanti kita eksekusi. Ini baru 2 minggu ini. Saya tunggu nanti sebulan itu pakai yang sudah oke itu mungkin sekitar 1.000-an kali itu. 1.000-an. Nah, saya yakin nanti sekitar bulan September, Oktober habis. Nah, ini cara kerja saya rubah. Paradigma saya rubah, kerjasama rubah, proses eksekusi kita rubah, dan ya ini penting, cara kita bekerja di Jakarta berubah. Nggak kelayaban lagi di daerah, hanya untuk memverifikasi, nggak ada lagi. Yang kedua, kita di Jakarta sudah mulai happy, nyaman, nggak tertekan oleh macam-macam, tapi proses kerjaan jalan, Pak. Proposal itu sudah nggak perlu lagi kita verifikasi macam apa, ngecek, basin, kode, nggak ada lagi udah. Itu urusannya aplikasi. Jadi yang kerja mati-matian aplikasi, kita tinggal memperoleh laporan pekerjaan menyenangkan. Itu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Nanti kita perpanjang, kita perdalam, ini perdalam sama perpanjang hampir sama ya. Kita perlebar gitu bersama juga. Untuk besok pagi, dari Depdagri, saya dan teman-teman koordinator juga dari Prakerja. Terima kasih atas perhatiannya, Bu sekalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka penguatan pemerintah daerah dan Ormit dalam pembinaan kursus dan pelatihan di daerah pada malam hari ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, selamat mengikuti sosialisasi penguatan ini. Moga-moga apa yang kita harapkan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua datang ke sini sehat. Alhamdulillah, moga-moga besok pulang sehat semua. Tapi jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Jangan sering-sering bergerombol, kan nggak perlu lagi setelah acara ini foto-foto bareng. Foto bareng itu artinya bergerombol. Nggak ada tim yang kontrol di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Direktur Khusus dan Pelatihan yang telah memberikan pengarahan pada pembukaan kegiatan malam ini. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Direktur, Bapak dari Undangan yang telah menghadiri acara pembukaan kegiatan penguatan pemerintah daerah dan dari berang ya. Celana dari berang. Enggak, besok kan masih panjang. baik secara nulis Kan kalau ada masih ada bendera. Enggak. Sudah. Sudah tahu ya belum makan. Pak Dadang mau pulang?
Alhamdulillah.